Sore, Pak. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, tolong ini dibuka. Biasanya tolong. Thank you. Sorry. Tadi dari kampus, terus kemudian kampus sinyalnya jelek sekali. Di tengah jalan hujan deras, ya dah. Untuk puji Tuhan masih bisa sampai rumah, gitu ya. Mohon maaf ini jadi agak terlambat. Berapa ini? Berarti kita terlambat 20 menit ya. Harusnya kuliah mulai jam berapa? 16.25, Pak. 16.25 ya? Iya, oke. Dan saya kok ya lupa mencantumkan Zoom-nya, ini link Zoom-nya di Bella. Oke, nanti ke depannya akan saya siapkan juga. Terus kalau yang tadi pun yang di Bella juga nggak masalah, yang di WA juga nggak apa-apa gitu ya, tolong di star aja. Kalau saya pesan tuh kan ada yang di star ya, dikasih bintang, supaya nanti kalau kalian nyarinya itu gampang, tinggal klik judul grupnya, gitu, nama grupnya, terus nanti tinggal start message, nah itu nanti kan langsung bisa, itu juga bisa, atau kalau enggak nanti juga di Bella. Oke, ya terima kasih atas kehadirannya teman-teman, terima kasih juga sudah menunggu gitu ya. Ini pesertanya mestinya kita kelas apa ini? Kelas A atau kelas B ya? B, Pak. Kelas B ya? Oh, kelas B ini mestinya terdaftar 41. Ini yang terdaftar. Nah, ini sekarang yang gabung Zoom masih 34. Wah, ini. Kemanakah teman-teman yang lain? Jangan-jangan masalah jaringan juga. Tolong sambil diingetin teman-teman yang kalau teman-teman yang lainnya supaya bisa segera bergabung dengan kita pada sore hari ini. Di WA sudah berapa ya pesertanya? Saya kok belum perhatikan juga. Sebentar. Ada 43, Pak. Udah termasuk Pak Diki sama Pak Edwi. Benar berarti, sudah benar. Terus kira-kira ada yang belum tergabung di Bella kah, teman-teman? Sudah bergabung semua? Kalau ada yang belum tergabung gitu ya, tolong saya juga diinfokan ya. Mungkin karena saya berdasarkan ini yang barusan saya share di grup. Oke deh, sambil menunggu semoga nanti ada yang bergabung. Ini kayaknya pertemuan kita yang pertama ya, dengan sebagian besar gitu ya, teman-teman di sini. Karena kita belum pernah ketemu sebelumnya, ini baru pertama kali. Tolong yang bisa on cam dong supaya saya bisa ya lihat sedikit lah wajahnya gitu ya. Mungkin kalau yang sempat kuliah apa ya, Pancasila atau apa mungkin yang Pak Untung, nah itu yang kebetulan saya bantu untuk bukain kelasnya, mungkin sempat papasan istilahnya mungkin ya. Tapi ini pertemuan resmi kita yang pertama gitu. Meskipun dengan sebagian besar teman-teman dosen yang lain juga ini pasti masih via daring, tapi minimal kan sudah ketemu gitu ya. Tapi ini yang pertama kali. Ternyata ada suster juga di sini ya. Selamat sore, suster. Dari Putri Kasih, suster ya? Iya. PK kan, iya. Saya mengenal itu karena saya dulu juga dibesarkan oleh Putri Kasih, suster. Saya dibesarkan oleh Vincentian ini ya. Suster-suster Putri Kasih sama Romo-Romo CM. Oke.
Ya, terima kasih yang bisa on cam. Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di akhir untuk ambil gambar seperti biasa gitu ya supaya dapat dokumentasi. Oke, ini perkenalkan singkat saja dari saya karena ini pertama kali kita ketemu ya. Perkenalkan nama saya Diki Susilo ya. Susilo adalah marga saya. Kalau dalam bahasa Chinese-nya itu biasanya cuman bukan cuman ya hanya lo gitu ya, marganya marga lo. Tapi kalau di Indonesia kan jadi ditambahin Susilo gitu. Nah, terus sebenarnya nama saya kurang kalau cuma Diki Susilo, ada nama tambahan yaitu Yohanes gitu ya. Karena itu adalah nama baptis saya. Dulu pada waktu saya masih kecil itu kebebasan saya untuk memilih agama direnggut oleh orang tua gitu ya suster ya, dibaptis waktu bayi gitu ya, jadi pas tidur enak-enak gitu digendong langsung disiram air sama Romo gitu ya, jadi kaget biasanya nangis-nangis gitu ya, tapi ya saya bersyukur sudah dikenalkan sama agama Katolik oleh orang tua saya, itu puji Tuhan, jadi saya tidak menyesali gitu ya. Nah, cuman kalau berkaitan dengan nama, ini bersingkat aja. Di saya sekarang ini kalau untuk nama tidak menggunakan nama Johannesnya, itu hanya karena masalah administratif gitu ya. Saya termasuk yang dulu itu dalam tanda kutip sisa-sisa diskriminasi gitu, suster. Mungkin karena dulu untuk mencantumkan nama itu bukan hal yang mudah gitu ya. Malah di kakak saya yang pertama itu malah cuma nama panggilan aja di akte kelahirannya. Dulu malah nama marga itu enggak boleh gitu ya. Jadi puji Tuhan sekarang sih sudah fine-fine aja. Anak-anak saya itu semua namanya lengkap semua ya. Baptis dan marganya. Tapi kalau dulu tuh masih ada diskriminasi. Jadi ya ya begitulah masa-masa zaman dulu. Terus kakak saya itu ada namanya Christopher Denny, tapi marganya nggak muncul. Nah, kalau saya cuma nama panggilan sama marga gitu. Jadi ya beruntung masih ada nama marganya di akte gitu ya. Nah, terus kemudian karena urusan administrasi di WM itu sempat ya karena WM kan institusi Katolik, jadi nama Yohanesnya dicantumkan. Tapi sekali lagi ketika berhubungan dengan administrasi dikti agak sulit karena aktenya itu tidak ada Johannesnya sehingga kemarin ya sudah saya ngalah namanya cuma Diki Susilo gitu. Tapi kalau saya perkenalan saya selalu akan menyebutkan nama Johannesnya karena itu sudah melekat gitu ya, santo pelindung saya itu Johannes Pembaptis gitu, John the Baptist. Nah itu terus untuk nama juga lagi-lagi masih nama saya sebenarnya bukan nama bahasa Inggris ya, jadi spellingnya sebenarnya agak beda dikit, diambil dari bahasa Belanda, jadi harusnya spelling yang benar itu Diki. Ya kemudian kalau di kelas saya biasanya cuma nulisnya itu huruf D sama huruf Q gitu ya, Q. Jadi itu. Nah tapi tidak apa-apa karena lidah orang Indonesia kadang agak sulit gitu ya. Ya kemudian akhirnya mau jadi Diki gitu ya. Tidak apa-apa, mau panggil Pak Diki atau Pak Diki silakan. Pokoknya jangan cuman Y-nya nanti dilupakan gitu ya. Wah, itu nanti bisa menyinggung gitu ya kalau disingkat ya. Apalagi dengan intensi khusus pakai marah-marah, nah itu tidak baik gitu, itu jelek gitu nanti. Yang mengerti mungkin mengerti, yang enggak ya sudah biarin aja, enggak apa-apa. Oke, jadi itu untuk panggilannya. Saya sudah mengajar ya enggak lama lah, baru-baru aja itu, baru 2003 gabung sama WM, baru sebentar ya kan. Sekarang kan baru tahun 2021, jadi baru bentar itu. Terus sementara statusnya sudah menikah, istrinya baru satu, gitu ya, baru dan akan terus satu, maksudnya ada suster di sini saya jadi sungkan gitu. Akan hanya satu gitu ya, anaknya sementara ini ya anaknya nggak tahu itu Tuhan kayaknya memang kadang suka bercanda gitu ya sama keluarga saya gitu ya. Dulu untuk dapetin anak pertama aja butuh waktu 5 tahun, itu tarik ulur juga gitu. Jadi itu harusnya anak kelima, jadi 4 itu hilang. Jadi selalu istilahnya namanya kayak main yoyo gitu, dikasih nggak jadi, dikasih nggak jadi, dikasih nggak jadi, ya sudah wis.
istilahnya Tuhan pasti punya rencana gitu kan, memberikan yang terbaik pada waktunya. Nah, sehingga kemudian akhirnya muncul. Nah, terus anak yang pertama, anak yang kedua itu harusnya juga kembar gitu ya, tapi kemudian yang satunya hilang di dalam kandungan. Akhirnya malah kasihin ekstra kelebihan satu gitu ya, jadi 3 gitu ya. Sehingga jarak yang kedua sama ketiga agak dempet gitu, agak deket banget. Ya, yes, itu sedikit singkat tentang diri saya. Oke, ini mata kuliah pengantar metodologi penelitian gitu ya. Sudah download itu RPS-nya di Bella? Sudah belum? Siapa yang sudah angkat tangan? Ya sudah, enggak apa-apa. Itu bisa di-download ya teman-teman, supaya nanti bisa dipelajari. Pada pertemuan pertama itu kita akan diskusi tentang apa, pertemuan kedua tentang apa. Nah, nanti juga akan saya share juga sebenarnya, sementara kebetulan dapat buku gitu ya, bajak istilahnya. Wah, sini laki-laki ada suster jadi saya sungkan gitu ya. Itu namanya aja bajak gitu kan. Mencuri sebenarnya, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, karena memang bukunya kalau dibeli langsung ya agak mahal gitu ya, karena ya ininya begitulah, ini agak dilematis gitu, tapi itu berarti ada ke pengakuan dosa gitu ya. Menyebarkan, berarti kalau saya dituntut pun juga bisa sebenarnya, tapi makanya saya minta tolong ke teman-teman jangan disebar-sebarin gitu ya nanti ya. Saya akan taruh di Bella, bukan di Bella, saya nggak berani di Bella. Nanti di WA bisa di-download untuk dipelajari. Tapi yang itu yang pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, banyaklah buku tentang metodologi penelitian. Ya, it's okay. Nah, itu terus ini baru semester kedua, tapi teman-teman sudah dikenalkan dengan metodologi penelitian, tidak apa-apa ya. Ini bukan mata kuliah yang sulit, tapi ini sebagai mata kuliah yang dasar dan yang nanti akan dibutuhkan. Karena gimana pun juga teman-teman sudah memilih Fakultas Psikologi S1. Tahu bedanya sarjana S1 dengan diploma? Ada yang tahu? Yuk, yang sudah on cam ini, ada yang tahu kira-kira? Ini yang cowok sedikit sekali ya. Ini Esra ya, benar ya? Oke, Esra cowok kan ya? Cowok, Pak. Oke, Cowok. terus cowok ya, oke. Terus ada kayaknya Vincent ini. Namanya kepotong di tempat saya. Terus ada siapa lagi nih ya? Feliciano, yang cowok-cowok. Wah, sedikit sekali yang cowok nih. Oke. Thierry ini kayaknya cowok ini harusnya ya. Oke. Wajahnya nggak jelas. Nggak apa-apa. Oke. Ada wajah-wajah yang harusnya sudah lulus ini ya. Samantha, kenapa? Pengen ngulang aja, Pak. Ningkatin nilai, Pak. Ya, ningkatin nilai. Aduh, nilai udah bagus, mau ditingkatin buat apa lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini Oke, ada Rara sama Samantha. Mungkin sebelumnya melanjutkan pertanyaan yang saya tadi. Grace Alpha. Ada namanya Alpha segala. Iya. Apa bedanya strata sama diploma? Strata 1 sama diploma, apa bedanya? Ini menurut pemahaman saya ya, Pak. Oh ya, tentu saja pemahamannya. Kalau yang kayak strata terus S1, S2 itu biasanya dia ambil ini, Pak, lebih kayak kuliah terus pendidikan. Kalau yang diploma itu kejuruan mungkin ya. Jadi nanti ada D3, D2. Tahu saya itu, Pak. Mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Enggak salah sih sebenarnya, cuman kurang tepat. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya menggunakan istilah kejuruan, kamu menggunakan meminjam SMA
SMA sama SMK boleh. Analoginya seperti itu, betul. Sebenarnya untuk sarjana sama diploma. Tapi kalau misalnya katakan jurusannya banyak, ya S1 pun ya jurusannya ya banyak. Nanti teknik aja malah jurusannya prodi-prodi ini banyak sekali. Sama-sama ada anunya nanti, jurusan-jurusannya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih untuk Grace. Yang lain, siapa ini ya? Asyera, Abigail. Iya, Pak. Sorry, Iya. gimana? Perbedaannya sarjana sama diploma ya, Pak? Iya, Setahu saya sih, kalau sarjana itu pendidikannya lebih lama. Kalau diploma itu lebih sedikit. Sama kalau S1 itu lebih ke materi, dan kalau D3 itu lebih kayak ke itunya, lebih ke prakteknya, sering praktek seperti itu. Itu malah sebenarnya yang utama. Terima kasih. Kalau mengenai masa studinya, kebetulan S1 itu ada ini anak-anak saya nih. Mohon maaf ya teman-teman, kalau kuliah di rumah ini background-nya begini. Oke, main-main mereka ini sama galon. Tuh. Oke. Kalau masa studi itu tergantung. Ya, rata-rata memang sarjana itu kalau S1 misalnya itu 4 tahun, tapi mau lulus 3,5 tahun pun boleh. Bahkan untuk kedokteran aja ya, itu cuma 3,5 tahun sebenarnya. Malah lebih cepat dari kita loh. Mereka itu 3,5 tahun tuh wajib lulus sebagai sarjana kedokteran. Itu. Nah, tapi mereka ada tambahannya banyak gitu setelah itu. Nah, ini masih ini kembali ke sarjana lah. Kalau S2 bahkan cuma 2 tahun, 1,5 tahun, bahkan 1 tahun bisa loh. Padahal sarjana istilahnya kan strata juga itu. Nah, di diploma itu memang ada diploma 1, D1, D2, D3, bahkan ada D4. Nah, 4 itu mengacu pada tahunnya malah. D1 paling 1 tahun lulus, D2 2 tahun, D3 3 tahun, nah D4 itu ada Pak D4, ada D4 gitu. Memang jarang gitu ya, tapi ada. Itu lulus 4 tahun gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah perbedaan yang terakhir disampaikan oleh Asyera sama ya Asyera ini. Panggilannya sebenarnya Asyera, Mas. Asyera ya. Yaitu kalau kesarjanaan strata gitu ya, itu stratum 1 itu kesarjanaan itu lebih pada berkaitan dengan akademik memang, keilmuan gitu ya. Sedangkan kalau diploma itu pada lebih banyaknya tentang masalah prakteknya yang lebih praktis gitu. Jadi kalau misalnya proporsinya itu lebih banyak praktek gitu. Nah, dengan demikian karena yang sarjana ini lebih pada keakademikan gitu ya, itu sehingga untuk lulus S1 wajib untuk melakukan riset. Nah, untuk membuktikan gitu, istilahnya sebenarnya risetnya ini untuk apa sih? Untuk membuktikan apa yang sudah dipelajari selama 3 tahun, 3,5 tahun, itu benar enggak sih? Gitu. Nah, itu maksudnya. Gitu. Sehingga kemudian psikologi pun sama, ya masuk ke sarjana. Nah, itu makanya saat ini teman-teman diwajibkan untuk ngambil yang namanya metodologi penelitian. Jadi teman-teman nanti dikasih dasar-dasar kita itu bagaimana sih cara melakukan penelitian gitu. Oke, itu singkatnya gitu ya. Nah, singkatnya aja tapi sudah makan waktu sampai jam 5 gitu, tapi berhubung dengan yang tadi. Is oke, enggak apa-apa karena keterlambatan. Mungkin nanti agak tembus-tembus dikit ya, minta waktunya teman-teman ya. Kan ini sudah jam terakhir toh. Jadi mau kuliah sampai jam 7, jam 9 malam enggak apa-apa toh ya. Enggak lah, janganlah. Nanti saya juga ada rapat soalnya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, karena ini kita tetap harusnya berdoa dulu. Jadi tadi pengantar sebelum kuliah mulai. Siapa yang mau memimpin doa? Paling biasanya langsung nunjuk suster semua.
Ada yang mau mimpin doa? Mas, mendadak senyap. Ya sudah, minta tolong suster dulu aja deh. Nanti silakan ditunjuk suster berikutnya. Baik, mari kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk perkuliahan pada sore hari ini. Sertailah kami Bapa agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih suster. Nah, berikutnya teman-teman, siapa yang mau jadi ketua kelas? Ada? Siapa biasanya? Di kelas yang satunya tuh langsung nunjuk ya? Oh, nah ini menarik ini. Ini bukan mengajukan diri ini namanya, itu Thierry yang mengajukan ini ya, itu beda. Emang ada yang namanya Ferdi kan di sini? Mana Ferdi? Kok nggak kelihatan? Ya Pak, udah Pak. Di mana tahu dirimu nak? Kamu nggak on cam ya? Nggak on cam Pak, jaringan. Oh, oke. Oh, yang 88 ini ya. Oke, akhirnya ketemu. Ya Pak. Thank you. Iya, namanya nggak kelihatan, soal langsung 88 strip F gitu tak. Yus, ayo siapa yang mau jadi ketua kelas? Ayo, jangan lama-lama. Siapa? Jadi Samantha udah geleng-geleng. Esra juga geleng-geleng. Nanti semua geleng-geleng semua. Jadi, tapi kok geleng-geleng di India kan berarti mau tuh ya tandanya ya. Film India itu. Langsung culture-nya saya rubah nanti. Ada yang mau? Saya mengajukan diri dong. Saya aja Pak kalau gitu. Wih, Samantha langsung mau? Serius? Iya Pak. Oke, sip kalau begitu. Ya sudah, ya wes gitu aja. Jadi nanti ketua kelas nanti fungsinya nanti kalau misalnya ada sesuatu informasi atau apa nanti akan jadi yang pertama untuk kemudian bisa menghubungkan dengan teman-teman yang lain. Oke? Nah, nanti satu tugas pertamanya adalah bikin kelompok. Cuman iya bikin kelompok nanti ya. Bantu untuk koordinat bikin kelompok. Bikin kelompok berarti langsung bau-bau tugas gitu kan ya. Ya, kuliah tanpa tugas itu serasa tidak kuliah gitu ya. Jadi nanti dibilang nanti PMP nggak kuliah Pak, soalnya nggak ada tugas. Nah, saya nggak seru nanti. Oke. Nah, kalau gitu sistem perkuliahannya teman-teman ini sementara desainnya masih via Zoom untuk PMP ini. Cuma nanti kalau seandainya saya nanti tinggal tunggu pengumuman aja ya, tapi kebanyakan akan menggunakan Zoom. Nah, mungkin tapi suatu saat bisa jadi nanti saya cuma akan bikin videonya, jadi PPT langsung kemudian saya kasih voice-nya itu. Nanti linknya bisa diunduh dari mana, dari Google Drive, itu linknya akan saya berikan di Bella gitu ya, supaya teman-teman bisa download ya, bisa unduh dari situ dan dipelajari sehingga kemudian pada waktu Zoom itu lebih pada konfirmasi. Tapi itu nanti sementara masih belum masih dalam proses persiapan. Kalau memang oke nanti akan seperti itu. Tapi mungkin akan sebagian besar akan langsung ketemu seperti ini. Gitu ya, semoga tidak keberatan. Nah, terus kemudian berhubung ini daring gitu ya, saya tetap berharap sih ketika di Zoom kalau yang tidak menggunakan WiFi sih ya oke, enggak apa-apa, atau kecuali juga jaringannya lagi berat, lagi error, ya harus enggak apa-apa.
nggak pakai on cam, tapi sebisa mungkin ya menggunakan wifi, please on cam untuk ya setidaknya menemani saya gitu ya. Kalau enggak saya tuh merasa sendiri gitu ya. Ngomong sama wajah-wajah diam, gelap lagi, wah itu sangat tidak menyenangkan gitu ya. Itu tadi saya minta tolong begitu, itu aturan mainnya. Terus saya usahakan bisa mungkin on time, ya mohon maaf untuk yang hari ini yang agak ada delay tadi. Itu ya, terus apa lagi ya? Kalau kontrak perkuliahan mah agak beda antara di tatap muka sama daring begini. Kalau tatap muka mungkin ada beberapa ada aturan, tapi karena ini daring ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya selain kalau bisa mungkin on cam tadi. Wes. Kalau tatap muka malah diatur makan minum mana yang boleh mana yang tidak. Sekarang mah bebas gitu ya, terserah ya. Sama aja kadang kuliah pernah ambil makan gitu ya. Bercanda, padahal beneran mungkin. It's okay, enggak apa-apa. Makan sore, Pak. Ini jam-jam lapar. Ya, it's okay, enggak apa-apa. Oke, itu terus untuk kontrak perkuliahannya, habis itu tentang RPS-nya. Oke, jadi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ngomong-ngomong ini suaranya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Halo, Sam? Jelas ya? Nggak terlalu kecil atau apa enggak ya? Jelas, Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, ini screen RPS. Nah, oke. Ini untuk RPS-nya. Nah, langsung muncul ya. Oh, ini kayaknya semesternya lupa dirubah. Nggak apa-apa. Dulu semester 3, sekarang jadi semester. Kalian semester 2 ya, benar ya? Betul loh ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, terima kasih direspon. Tolong kalau ditanyain direspon minimal 1-2 orang ya. Oke, 2 SKS, terus kemudian, nah dosennya seharusnya ada 2 ya, yaitu Pak Edwi dan saya sendiri. Nah untuk Pak Edwi kebetulan nanti akan dapat bagian setelah UTS. Jadi pembagiannya kami setelah UTS, Pak Edwi sebelum UTS ini saya selama 7 pertemuan. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya, dan itu sudah ada di Bella juga. Terus ini tujuannya adalah membekali teman-teman dengan pengetahuan pemahaman tentang penelitian ilmiah, gitu ya. Terus tahap-tahapan penelitian seperti apa, kenapa, nanti akan mudah-mudahan dengan belajar ini kalian akan dapatkan gambaran kenapa sih butuh yang namanya penelitian ilmiah, gitu ya. Toh kenapa harus ilmiah, gitu. Nanti akan kita bahas khususnya malam hari ini, gitu ya. Nah, ini buku-buku, ini semuanya kebetulan tertulis bahasa Inggris gitu ya, nanti ada beberapa yang akan saya berikan juga, enggak semua. Nah yang bahasa Indonesia silakan nanti cari sendiri. Nah, terus, nah ini, sorry, tapi enggak ada yang protes ya kalau kekecilan ya. Kalau saya sih kekecilan, makanya saya besarin ini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan ngomong tentang dasar-dasar pengetahuan, ya. Terus kemudian 2 pertemuan akan ngomong tentang yang namanya variabel. Terus berikutnya ada tentang subjek, siapa yang bisa menjadi subjek penelitian, gimana caranya, apa yang namanya populasi, bagaimana caranya gitu ya, menentukan sampel. Nah, itu nanti ada di situ. Terus kemudian cara ngambil data itu seperti apa sih? Nanti ada beberapa caranya. Terus 67 tentang jenis-jenisnya sebagai asumsi-asumsinya, pengantar untuk pertemuan ke-8. Nah, di sini nanti Pak Edwi yang akan lebih menerangkan tentang macam-macam penelitian kuantitatif, jenis-jenisnya, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana membuat suatu hipotesis, gitu ya, untuk kuantitatif. Sedangkan untuk kualitatifnya juga jenis sama, jadi jenis-jenisnya, bagaimana caranya menentukan validitas reliabilitasnya juga. Nah, terakhir ditutup dengan etik,
ya. Karena dalam penelitian pun itu ada yang namanya etika, dan itu kita tidak boleh melanggar. Begitu kita melanggar etika ini, nah apa yang kita upayakan, penelitian kita itu sudah tidak ada lagi ada artinya, karena begitu pelanggar etik, terus penelitian kita udah langsung ditutup, gitu ya, masuk kotak. Oke. Dan untuk ini nanti teman-teman nanti harus hati-hati juga, gitu ya, harus dijaga mana yang merupakan pelanggaran, mana yang tidak. Karena teman-teman ini bukan mau menakut-nakutin gitu ya, tapi masalahnya kejadiannya beneran gitu. Karena dulu ada seniormu, hanya karena masalah etika dalam penelitiannya itu istilahnya terlanggar gitu ya, sehingga ya terpaksa kelulusannya harus ditunda. Gitu. Ujian skripsi, ketahuan kalau ada pelanggaran etika, wes dinyatakan nggak lulus dulu sampai dia membenahi permasalahan etika ini, gitu. Nah, itu realitanya, gitu ya, sempat terjadi juga. Nah, oke, terus kemudian nanti akan ada tugas ya, akan lebih banyak tugas sebenarnya. Kalau kuis, entah itu nanti jadi atau tidak, nanti akan dipertimbangkan. Tapi intinya nanti persentasenya ini, mohon maaf, ini belum dirubah ya. Nanti kuis sama, nanti hanya akan ada penilai dua nilai gitu sebenarnya. Akan ada nilai tugas dan nilai ujian. Ya, tugas ini akan terdiri dari tugas sendiri dan kuis. Nanti pokoknya dijadikan satu jadi tugas. Nah, persentasenya nanti akan diumumkan menyusul ya, harusnya 50-50, cuman nanti akan saya pastikan lagi. Oke, itu untuk RPS-nya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum? Oke, ini sampai sekarang baru 37, berarti kurang 36, 5 orang. 5 orang belum hadir. Sam, nanti tugasnya nyari tahu ya siapa yang tidak hadir ya. Saya, Pak. Iya, kamu ketua kelas ya. Nah, nanti koordinir sama adik-adiknya itu ya. Nanti dicari. Oke, terus ini sedikit share tentang kalau Bella udah pada familiar ya teman-teman ya, harusnya. Karena kalian masuk sudah langsung dikenalin sih. Kalau dalam hal ini semuanya sama. Teman-teman yang senior pun itu sama juga, baru pertama kali ini menggunakan Bella. Saya pun sebagai dosen pun ya baru pertama kali itu ya katakan mulai pertengahan semester tahun lalu. Itu masih banyak harus belajar juga tentang Bella. Oke, ini untuk saya tampilkan sedikit aja untuk platformnya gitu ya. Oke. Nah, tapi tampilannya kayaknya agak beda ya antara dosen sama teman-teman ya. Kalau saya ambil seperti ini, nah ini sudah ada, nah itu sudah kelihatan tuh ya fotonya Pak Edwi gitu ya. Oke. Nah, ini jangan lupa nanti selalu klik presensi ya tiap kali di kelas ya, dan batas waktunya adalah batas waktu selama kuliah ini, gitu ya. Ini sambil dicek. Nah, ini RPS yang tadi saya maksud. Ini bisa diklik, bisa di-download. Diklik aja langsung. Nah, ini untuk materi hari ini aja sebenarnya sudah ada di Bella. Itu sebenarnya juga bisa kalian download. Gitu. Kalau misalnya sudah langsung disiapin seperti ini bisa di-download. Nah, nanti ini kebetulan saya belum nyiapin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan biasanya juga akan saya close dulu. Nanti kalau ada tugas pun, nanti bisa dikumpulkan juga di Bella sini. Ya, nanti akan ada tempatnya. Nah, terus ini sambil ngecek aja presensinya. Nah, ini kalian sudah bisa absen Pak ya teman-teman ya? Harusnya ya.
Ya, Pak. Sudah ya? Oke, nah ini sudah diisi sendiri. Oke, udah cukup banyak. Nah ini berarti langsung kelihatan. Destania Dinda nih belum hadir, Rafael Bayu belum ada. Masih 5 orang ya. Nah, kayak gini kan ketahuan toh, langsung. Padahal kan yang nggak masuk kan harusnya 5 orang ya. Ini berarti ada 3 orang di antara teman-temannya ini yang absen tanpa join di Zoom. Nah, ini kan kelihatan. Gitu. Oke, tapi berarti sementara untuk mekanismenya udah. Nah, di sini agak sulitnya di sini. Saya harus ngecekin satu-satu nanti. Cuman ya itu nanti. Oke. Itu. Terus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum, langsung masuk ke materi yang sesungguhnya. Oke. Pak, saya izin record. Oh iya. Sebentar. Iya ya. Biasanya direkam juga ya. Oke. Saya kok salah nge-share malah. Sebentar, saya belum kasih haknya itu. Yang record siapa ini? Samantha? Iya, Pak. Nanti recordnya juga tolong di-share di WA ya. Biasanya pakai apa? Google Drive? Oh iya sih, harusnya Google Drive gitu. Oke. Ya, bentar, saya kasih haknya dulu. Oh, enggak bisa. Mana ini? Oke. Sudah bisa, San? Oke, sip. Yuk. Ini masih agak lama bukanya. Sudah kebuka kok. Salah tekan. Jujur saya tuh malah ketika ini direkam gitu ya, loh kok rekamannya mati ya kayaknya San ya. Oke, enggak apa-apa. Kamu ngomong tapi masih di mute. Oh, maaf, Pak. Iya. Iya. Tapi enggak, saya cuma pengen ngomong aja kalau direkam tuh biasanya saya agak salah tingkah gitu ya, karena demam panggung langsung gitu ya. Oke. Nggak biasa direkam, teman-teman, nggak apa-apa. Oke, yang baru join nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah join. Mana lagi? Oke, sudah bisa dilihat layarnya? Bisa, Pak. Saya, oke. Ya, dasar-dasar pengetahuan itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti supaya teman-teman akan mendapatkan perbedaan gitu ya, sebenarnya pengetahuan ilmiah dan non ilmiah itu seperti apa sih? Terus ini mohon maaf, nanti akan saya ralat gini ya, langsung ngomong tentang definisi penelitian, terus kemudian tujuan penelitian ilmiah itu apa, proses berpikir ilmiah itu yang seperti peran penelitian psikologi itu apa, ya itu akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Ya, kita mulai dulu dengan pengetahuan gitu ya. Pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Ya, itu adalah kesadaran. Oke, bentuk kesadaran, pemahaman tentang seseorang, sesuatu gitu ya,
seperti fakta, informasi, deskripsi gitu ya. Dan ini hanya sebatas definisi yang ya sudah dikumpulkan dari beberapa tokoh gitu ya, tapi saya yakin teman-teman juga bisa mengumpulkan, mendefinisikan sendiri gitu ya. Contoh malah kalau tadi saya sempat singgung gitu ya di awal, saya mengenal susah dari Putri Kasih ya, karena saya tahu gitu ya singkatannya ordonya PK itu Putri Kasih. Nah, karena saya punya pengalaman di situ berinteraksi dengan para suster-suster Putri Kasih gitu. Nah, itu adalah pengetahuan gitu ya. Nah, oke. Jadi dalam hal ini itu adalah berupa fakta, info, ya, deskriptif, keterampilan yang diperoleh ya melalui pengalaman, pendidikan, gitu ya, cara pendidikan juga, nah, dari proses pengamatan, menemukan atau belajar itu sendiri. Nah, pengetahuan dapat merujuk kepada pemahaman yang teoritis ataupun praktikal, ya. Jadi yang namanya pengetahuan itu masih sifatnya umum, gitu. Nah, masalahnya pengetahuan kita dapat dari mana sih? Saya yakin teman-teman saat ini kan ketika sudah berada di kuliah ini, wah kalian sudah mendapatkan begitu banyak pengetahuan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dikelompokkan, gitu ya, sumber-sumber pengetahuan itu ada yang ilmiah dan non ilmiah, seperti yang tadi saya singgung. Nah, yang non ilmiah itu kayak apa sih? Non ilmiah itu kayak misalnya pengetahuan yang kita dapatkan dari tradisi, misalnya dari otoritas, gitu ya, dari akal sehat, media massa. Loh, kok media massa juga non ilmiah, Pak? Nanti akan saya jelaskan kenapa itu non ilmiah. Terus pengalaman pribadi, gitu ya. Pengalaman pribadi itu juga non ilmiah, Pak. Ya iya, gitu. Tapi kemudian ada juga nanti bisa diilmiahkan. Nah, itu masalahnya, gitu ya. Oke, nah tradisi sendiri, saya yakin teman-teman sudah pada tahu, gitu ya, harusnya pengetahuan yang sifatnya turun-temurun, gitu ya. Namanya aja tradisi, diturunkan, gitu ya. Diterima apa saja, hanya diterima saja, gitu ya, tanpa ada penyelidikan lebih lanjut. Contoh, kalau ini kebetulan contohnya agak lama sih sebenarnya, mengadakan upacara sebelum menanam padi, gitu ya. Terus kemudian juga ada tradisi yang mengatakan, gitu ya, banyak anak, banyak rezeki, gitu ya. Nah, mungkin pada waktu itu benar, dulu kan kebanyakan mayoritas penduduknya bertani, gitu ya. Semakin banyak anak, kalau misalnya anaknya cowok maupun yang cewek juga bisa bantu di sawah, gitu ya. Jadi bisa bantu pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya, gitu ya. Nah, itu semua ya hal ini benar, gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau saat ini itu sudah agak berat, gitu ya. Kecuali perekonomiannya baik, ya tidak masalah, gitu. Tapi kalau misalnya perekonomiannya agak seret, wah banyak anak malah banyak yang harus dikasih makan, gitu, agak susah, gitu di awal-awal khususnya, gitu ya. Nah, itu agak kurang relevan dalam kondisi yang saat ini, gitu ya. Contoh tradisi yang lain, misalnya konon katanya anak cewek nggak boleh berdiri di depan pintu, gitu. Nanti katanya susah cari jodoh, gitu ya. Oke, karena kalau misalnya yang dulu mengatakan anak cewek itu istilahnya malah lebih banyak yang dipingit istilahnya, gitu ya. Nah, tapi sekarang, wah malah kalau nggak banyak keluar, malah nggak laku-laku, gitu. Nah, itu ya itu, tapi itu belum tentu benar juga. Nah, ini tapi intinya itu adalah yang sifatnya tradisi yang kadang sudah itu didapatkan dengan yang katakan yang non ilmiah, gitu ya. Jadi kebenarannya masih perlu diragukan. Tapi tidak semua tradisi itu juga salah juga, gitu loh. Karena ternyata ketika itu dibuktikan, ya ternyata ada benarnya juga, gitu ya. Jadi malah kadang ada sumbernya dari awalnya dari tradisi, tapi setelah dicoba dibuktikan, gitu ya, dengan penelitian yang ilmiah, ternyata terbukti juga, itu ada. Oke, nah berikutnya ada yang namanya otoritas. Kalau otoritas itu berarti kan yang didapat dari yang sumbernya lebih yang punya kuasa, gitu ya. Pengetahuan yang didapat dari orang yang lebih tua, lebih ahli, lebih berkuasa, gitu ya.
hanya diberitahukan gitu ya, diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, ada masanya, misalnya contoh saya langsung, karena kebetulan saya di beragama Katolik gitu ya, dulu otoritas gereja itu luar biasa. Gitu ya. Kemudian orang yang menentang otoritas gereja itu bahkan sempat diekskomunikasikan gitu. Nah, dulu apa semuanya itu kalau itu di luar ajaran gereja itu tidak dianggap ajaran sesat gitu. Nah, itu pada masa-masa dulu gitu ya. Cuman sekarang kan sudah semakin terbuka, sudah semakin pengetahuan itu sudah semakin istilahnya dirangkul gitu ya. Nah, akhirnya agak beda. Nah, intinya kalau yang namanya otoritas itu semuanya dulu asalnya dari yang punya kuasa, dan kalau memang malah dapat hukuman kalau tidak meyakini kebenarannya gitu. Nah, sempat dulu itu dikatakan wah mengukur kecerdasan dengan ukuran tengkorak. Jadi semakin besar tengkoraknya itu semakin cerdas. Kenyataannya juga enggak gitu ya. Malah nanti ada suatu kasus, dan gimana dengan yang mengalami pembesaran tengkorak karena penyakit. Nah, itu kan juga jadi masalah juga ya. Oke. Terus akal sehat. Tuh, akal sehat pun itu non ilmiah. Karena itu hanya sifatnya nalar yang masih harus dibuktikan kembali. Nah, itu loh. Jadi menerima kebenaran melalui akal sehat, melalui nalar gitu ya. Kalau dulu dalam penalaran misalnya contoh ini ya, anak broken home. Nah, anak broken home itu kebanyakan pasti nakal gitu, menurut akal sehat gitu ya. Loh kok bisa? Ya iya, karena ini argumentasinya ya. Karena ketika misalnya dia broken home, dia tidak mendapatkan contoh yang baik sehingga kemudian dia perilakunya jadi jelek, sehingga dia jadi nakal. Nah, ini kalau misalnya hanya sebatas menggunakan akal sehat. Tapi kenyataannya tidak. Gitu ya. Kalau dalam segi penelitian, ternyata malah terbukti beberapa anak yang broken home, malah sebenarnya jadi anak-anak yang bagus juga banyak. Gitu loh. Oke, jadi hal ini tidak terbukti kebenarannya. Gitu ya. Nah, dampak negatif dari akal sehat adalah kemudian yaitu tadi mengandung kesalahan, kadang bisa misinformasi, kontradiksi dengan kenyataan gitu ya, dan itu menimbulkan prasangka atau praduga kalau hanya mengandalkan akal sehat. Jadi harus istilahnya itu dibuktikan. Nah, itulah kenapa akal sehat masih masuk dalam kategori non ilmiah. Nah, gimana dengan media massa? Nah, permasalahannya media massa itu bisa dari TV, koran, bahkan sekarang ini jelas-jelas internet gitu ya. Seringkali media massa itu tidak memaparkan fakta yang sesungguhnya gitu ya. Bahkan ada beberapa kepentingan kelompok tertentu, berita itu bisa diselewengkan gitu loh. Kayak sekarang aja contohnya banyak hoax yang beredar gitu ya. Karena kepentingan tertentu. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus selektif banget kalau misalnya membaca berita informasi di media massa. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang hanya sebatas pengetahuan yang sudah dibaca sambil lalu, mana yang wah ini benar-benar ini. Nah, karena seringkali terjadi yang namanya tadi manipulasi berita yang saat ini disebut sebagai hoax gitu ya. Oke, jadi harus hati-hati. Yang terakhir pengalaman pribadi. Nah, Pak kan itu sudah dialami. Nah, tapi masalahnya ini kita nanti akan bicara dengan konteks subjektivitas. Pengalaman seseorang belum tentu dialami oleh orang yang lain. Itulah kenapa akhirnya disebut sebagai non ilmiah, karena belum tentu. Loh, meskipun dia memang mengalami, tapi ada kemungkinan kebetulan pada saat itu dia mengalami hal tersebut. Pada hal yang lain, pada konteks yang lain, dia mungkin akan mengalami hal yang lain yang berbeda. Gitu. Nah, itulah sekali lagi itulah kenapa sebagai pengalaman pribadi itu termasuk yang non ilmiah. Meskipun memang dulu ada yang peribahasa yang mengatakan guru yang terbaik adalah pengalaman, ya kan? Tapi sekarang malah ada yang, kalau dosen saya itu lebih mengenalkan lagi, betul guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi yang lebih bijaksana ketika kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, itu. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu kan kita akan lebih bijak. Terus paling gampang gini, supaya kita tidak perlu membuktikan kalau jatuh dari jurang pasti mati gitu. Ya sudah, jangan kamu alami ya kan. Lihat aja orang-orang yang sudah membuktikan dengan yang putus asa itu dengan
terjun gitu ya meninggal kan. Nah, ngapain kita harus membuktikan itu? Gitu. Terus kayak kebut-kebutan, wah, ya mungkin ya ini sama halnya dengan yang ini ya, pengalaman pribadi. Loh Pak, saya tuh nyetir motor itu nggak pernah kurang dari 60 km per jam. Wah, minimal 70, 80. Ya, baik-baik saja itu misalnya. Berarti kan ngebut nggak apa-apa, Pak. Nih, kebetulan kamu masih selamat hingga saat ini, teman, gitu ya. Padahal itu sudah jelas-jelas melanggar gitu ya, dan banyak fakta yang lain yang membuktikan ketika kecepatannya tinggi begitu, itu akan mempengaruhi daya refleks dan lain-lain. Syukur-syukur kamu masih selamat hingga saat ini, gitu ya. Itu. Oke. Nah, jangan sampai ini kamu ingin membuktikan supaya wah ngebut itu berbahaya, ngebut terus sampai kemudian malah kejadian ya. Syukur-syukur kalau cuma kecelakaan tergores-gores sedikit. Nah, kalau enggak, nah itu. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, gitu ya. Itu pesannya dalam hal ini. Oke, itu yang non ilmiah. Dan sebenarnya ada banyak lagi teman-teman yang menyebabkan apa ya, kata tadi yang akal sehat itu juga bisa jadi termasuk yang non ilmiah. Nah, itu nanti akan saya jelaskan sebagai tugas, tapi nanti. Oke. Nah, ini dari penjelasan saya yang tadi tentang non ilmiah, itu kemudian bisa kalau katakan kalau dirangkum gitu ya, batasannya ilmiah non ilmiah itu di mana sih? Nah, dari pendekatannya, non ilmiah kebanyakan itu intuitif, sedangkan ilmiah itu empiris. Apa sih empiris? Empiris itu adalah fakta, ya, kenyataannya. Bahwa kenyataannya itu seperti ini. Jadi berdasarkan fakta, data-data ini seperti ini. Nah, itu empiris. Kalau intuitif itu kan masih sifatnya dalam ya secara intuisi sebenarnya lebih pada feeling sih sebenarnya gitu ya. Itu pendekatannya. Gitu. Terus kemudian observasi. Kalau secara observasi non ilmiah itu sebab akibatnya itu kadang tidak terkontrol, gitu ya. Tapi kalau ilmiah itu sistematis. Jadi ketika kita melakukan observasi itu tidak sebatas observasi, bahkan jamnya pun itu waktunya itu harus disesuaikan. Sehingga kemudian nggak bisa disamakan antara pengamatan di pagi hari dan pengamatan di malam hari. Nggak boleh. Gitu ya, kalau pagi hari ya harus dibandingkan dengan pagi hari. Atau memang kalau sengaja penelitian untuk membandingkan apa perbedaan antara pengamatan pagi hari dan malam hari, ya boleh, silahkan. Tapi berarti pengumpulan datanya harus benar-benar pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu sistematis dan terkontrol gitu ya. Tapi kalau yang non ilmiah itu tidak terkontrol. Terus kemudian laporan hasil non ilmiah akan banyak terjadi bias ya, ada subjektivitas di situ. Tadi juga sudah saya singgung ya, subjektivitas itu berarti yang pengalaman pribadi gitu ya. Tapi kalau yang ilmiah itu akan lebih akurat dan lebih objektif gitu. Tapi untuk bedanya antara subjektif dan objektif, kira-kira teman-teman paham nggak sih? Esra, apa bedanya subjektif dan objektif? Subjektif itu yang menilai diri kita sendiri, Pak. Kalau objektif itu dinilai oleh fakta. Ya, dinilai dari fakta, betul. Dan beberapa konsep, thank you Esra. Contoh gini ya, cantik lah misalnya. Cantik itu agak sulit untuk dijawab yang objektif. Karena kecantikan itu tiap orang punya kriteria masing-masing. Sehingga kemudian itu istilahnya sangat-sangat subjektif gitu ya. Nah, daripada menanyakan misalnya contoh, Esra ki ganteng ngopo enggak sih, tak tanyain ke teman-teman yang cewek ya, itu tidak ada gunanya gitu loh. Kalau saya tanya seperti itu. Tapi kalau misalnya coba kamu berikan gambaran yang objektif dari Esra misalnya. Nah, kalau di situ kamu bisa langsung ngomong misalnya, oh Esra adalah anaknya itu tinggi sekian, tingginya berapa sentimeter, rambutnya tidak hitam gitu ya. Rambutmu hitam enggak Esra? Kayaknya enggak, rasanya ada kemerah-kemerahan gitu kayaknya, bukan hitam pekat kayaknya. Hitam Pak, kena lampu. Ini efek cahaya mungkin ya, oke. Terus berat badannya sekian, nah itu berarti objektif, ya. Kita nggak ngomong tentang, nah kalau ngomong tentang gemuk tidak, lagi-lagi itu subjektif. Tapi kita ngomong beratnya, wes pokoknya ngomong tentang beratnya berapa, tingginya berapa. Oke,
Terus menggunakan kacamata berkebutuhan khusus berarti ya Esra ya. Sama kayak saya itu, kita berkebutuhan khusus. Pakai kacamata ya kebutuhan khusus ini ya. Oke. Nah, itu objektif ya. Tapi kalau subjektif, betul tadi istilahnya sekali lagi itu masih yang penilaian pribadi. Oke. Nah, itu laporan hasil. Berikutnya konsep. Karena itu non ilmiah, kadang itu masih ambigu ya, masih banyak pengertiannya. Jadi definisinya itu masih belum saklek. Tapi kalau ilmiah itu lebih saklek, ya namanya prokrastinasi ya prokrastinasi. Tapi kalau yang non ilmiah itu apa ya, bisa muncul males, ya toh, beler, nah itu istilah-istilahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah ngomong prokrastinasi, kita udah tahu prokrastinasi itu apa, gitu dengan definisinya yang jelas. Oke, terus alat ukurnya jelas tidak akurat gitu ya, tapi kalau ilmiah lebih akurat. Terus pengukuran dari segi pengukuran tidak valid ya, tidak reliable. Tapi kalau ilmiah itu jelas valid dan reliable, nanti suatu saat saya akan lebih jelaskan lagi tentang valid dan reliable. Hipotesis atau dugaan sementara itu tidak bisa diuji, tapi kalau ilmiah akan bisa diuji. Nah, sikap terhadap hasil, nah ini loh. Kalau non ilmiah itu kebanyakan itu tidak dapat dikritik. Nek sing namanya tradisi, apa sing di istilahnya diarani apa kemudian apa yang sudah dikatakan oleh orang tua risiko nggak bisa dikritik gitu kan. Apa yang dikatakan sama pemerintah misalnya sesuatu misalnya itu nggak bisa dikritik gitu. Dikritik kamu dapat konsekuensi. Nah, itu non ilmiah. Kalau yang ilmiah bebas gitu ya. Katakan saya sudah membuat suatu skripsi, saya sudah menghasilkan skripsi, menghasilkan beberapa penelitian. Nah, kalau hasil penelitian saya itu mau dibuktikan salah, monggo gitu loh. Silakan dikritik gitu loh. Nah, itu ilmiah gitu ya. Bukan final gitu. Itulah sebabnya kalau kalian belajar SAPI ya, sejarah aliran psikologi gitu ya. Itu kan ilmu berkembang gitu ya. Behavior aja lah. Dari yang klasikal menjadi operan gitu ya. Itu kan istilahnya akhirnya dapat dikritik. Oh, teorinya Pavlov ini enggak sepenuhnya benar gitu ya. Beberapa dalam kenyataannya Pavlov itu tetap bisa terbukti loh ya, masih bisa dipakai teorinya gitu ya. Oke, nah itu perbedaannya. Oke, nah berikutnya adalah periode perkembangan ya, metodologi penelitian. Awalnya sebelum metode penelitian itu lebih istilahnya lebih tertata, lebih sistematis, itu kebanyakan pasti trial and error gitu ya. Bahkan kalau boleh dibilang misalnya contoh Edison pun ya, Thomas Alva Edison pun itu dia melakukan coba salah gitu. Trial and error, dia melakukan eksperimen berkali-kali akhirnya ya sudah muncullah bola lampu gitu loh. Oke, itu dan orang-orang dulu ketika ingin melakukan sesuatu itu trial and error ya. Zaman-zaman dulu itu semua bahkan ya katakan malah dari zaman purba atau apa itu adalah trial and error. Harusnya saya melakukan dengan cara ini, itu istilahnya coba salah sampai kemudian menemukan cara yang tepat. Tradisi pun itu dulu didapatkan dari trial and error. Oh, nanam kayak begini, ini kok nggak bisa ya. Kalau misalnya katakan lahan yang miring ya, akhirnya muncul terracering gitu ya, jadi yang bertingkat. Nah, itu dulu didapatkan dari hasil trial and error gitu. Oke, terus kemudian muncul periode authority. Ini tadi yang saya bilang, ketika ada kuasa tertentu dulu memang mungkin dari hal agama gitu ya, atau kemudian bahwa sesuatu itu kebenaran dapat dari yang ngumumin pokoknya raja ya. Pokoknya begitu raja udah ngomong itu harus diyakini sebagai sesuatu yang benar. Nah, itu ada suatu periode semacam itu gitu ya. Terus ada periode spekulasi, argumentasi. Kalau malah masih ingat itu biasanya ciri-cirinya itu orang-orang para filsuf itu dulu itu masuk ke tahap ini gitu ya. Terus terakhir ya hipotesis sama eksperimentasi gitu ya. Kita melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran suatu fakta gitu ya. Oke, ini periodenya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya pause dulu. Nah, kalau terlanjur ngomong kadang bisa copot soalnya.
Masih bisa dipahami? Masih ya? Oke, sip, thank you. Berikutnya kita mendefinisikan tentang penelitian. Nah, definisi yang pertama, suatu usaha untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis fakta ya mengenai suatu masalah. Jadi ada usaha untuk ngumpulin dulu, dikumpulkan, dicatat, dianalisis fakta-faktanya ini tentang suatu masalah. Gitu. Yang kedua, penyelidikan yang sistematis. Nah, kalau yang pertama masih belum muncul sistematisnya, tapi yang kedua muncul sistematisnya. Dilakukan dengan giat ya, berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat dari kejadian-kejadian. Dengan tujuan menetapkan faktor-faktor pokok. Faktor-faktor itu apa? Penyebab. Jadi misalnya kalau sekarang ini kan udah langsung ketahuan gitu ya, bahkan pandemi langsung ketahuan dulu di Wuhan, dimulai dari sana, wah ini ada virus namanya COVID gitu ya. Terus akhirnya menyebar kan, akhirnya menjadi pandemi gitu ya. Tapi zaman dulu untuk mengetahui penyakitnya aja bukan hal yang semudah sekarang. Ini puji Tuhan kita punya teknologi udah berkembang gitu. Kalau dulu itu kenapa kok tiba-tiba orang banyak yang dalam hitungan waktu ya, pagi sakit, demam, malam sudah meninggal gitu ya. Karena waktu dulu ada wabah itu gitu ya. Nah, mereka itu untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya. Ini kenapa sih? Itu butuh waktu yang luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya ya ketemu juga ya. Tapi kemudian akhirnya dan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang waktu itu, nah akhirnya berkembanglah teknologi kedokteran hingga saat ini. Sehingga kemudian kita bahkan ini belum menjadi pandemi aja sudah tahu, oh itu virusnya namanya COVID. Gitu. Oke. Dan bahkan sudah tahu misalnya penularannya seperti apa dan cara pencegahannya kayak apa gitu ya. Nah, salah satunya harus menggunakan masker. Tapi cilakanya udah tahu penyebarannya itu seperti itu gitu ya. Wuhan sudah di lockdown, beberapa negara itu sudah seperti itu. Kok ya Indonesia kok ya kena banyak gitu ya. Kok ya gak sadar-sadar. Kalau pergi ya tolong pakai masker. Gitu kan harusnya. Tapi kenyataannya kan enggak gitu ya. Betul pakai masker. Orang-orang ada pakai masker. Tapi ketika bersin maskernya malah dibuka. Kok ya luar biasa gitu ya. Nah, itu kenyataan, itu terjadi loh teman-teman. Ya, ini masyarakat kita itu kan ya aneh gitu. Udah pakai masker, mau bersin malah maskernya dibuka terus kemudian dia bersin. Lah ya podonya nyebar virus gitu ya. Ya itu ini beberapa keanehan ini masih muncul. Nah, oke, padahal itu sudah jelas itu sebenarnya penyebabnya harusnya kita bisa minimalisir. Udah tahu sebaiknya jangan banyak kumpul-kumpul, ya tetap kumpul-kumpul, ya kemudian angka naik lagi. Surabaya udah sempat apa waktu itu kuning kah? Oranye, terus merah lagi, hitam lagi, ya sudah begitulah. Oke. Nah, lanjutkan definisi. Penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis. Jadi untuk lebih membuktikan lah fakta-faktanya. Sampai sekarang kan masih yang namanya vaksin itu kan ya beberapa masih berlomba mana vaksin yang lebih efektif gitu ya. Karena kenyataannya ada beberapa jenis vaksin atau mungkin salah satu ya itu kok pas di satu negara tertentu kok malah habis disuntik malah KO gitu ya. Nah, berarti ada efek samping yang ternyata itu sedikit terabaikan. Nah, itu masih butuh penelitian lebih lanjut gitu ya untuk memperoleh fakta-fakta tadi apa efek sampingnya misalnya. Itu secara gampang seperti itu. Nah, untuk usaha menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran ya suatu pengetahuan. Ini benar nggak sih yang namanya virus COVID ini apakah benar-benar mematikan atau tidak sih gitu ya. Padahal kenyataannya sudah jelas gitu ya. Nah, tapi intinya masih kalau misalnya kita uji dengan metode ilmiah untuk lebih menemukan suatu fakta yang lebih akurat. Intinya itu. Oke, terus kesimpulannya, nah,
Dari semuanya tadi jelas itu ya. Yang pertama ada usaha untuk memperoleh fakta. Terus kemudian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, menganalisis. Dikerjakan dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang namanya penelitian itu kita tidak bisa terburu-buru. Ya. Tapi masalahnya kadang ini sudah diajarin sejak semester 2 atau semester 3 gitu ya. Nah, seniormu tuh kadang tidak sabar gitu ya. Maksudnya tidak sabar itu awal semester sudah bikin proposal, tidak dikerja-kerjain. Nah, begitu mendekat akhir mau ujian, langsung dosennya istilahnya apa, dipoyoh-poyoh gitu ya, diburu-buru gitu ya. Nah, padahal penelitian itu tidak bisa dikerjakan dengan buru-buru, harus dengan sabar dan hati-hati. Ya, it's okay, nggak apa-apa, itu hanya sharing curhatan seorang dosen gitu ya. Oke, terus jadi kesimpulannya adalah kegiatan usaha untuk menguji atau membuktikan suatu pengetahuan ya dengan cara yang sistematis didukung oleh data yang nanti akan diperoleh menggunakan metode-metode ilmiah dan dilaporkan secara objektif jadi apa adanya gitu ya. Oke, itu sebagai kesimpulan. Oke, itu untuk definisi penelitian. Terus metodologi sendiri. Istilah metodologi penelitian, apa itu metodologi? Ketika ada istilah logi aja, itu saya yakin teman-teman sudah pada tahu. Yang namanya logi berarti mengarah pada logos, gitu ya, ilmu. Ya, ilmu yang mempelajari metode-metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, menguji suatu pengetahuan. Ya, itu disebut sebagai metodologi. Gitu ya. Jadi teman-teman mengambil pengantar metodologi penelitian itu sebenarnya tujuannya untuk belajar, gitu ya. Cara-cara yang seperti apa sih untuk mendapatkan pengetahuan itu, untuk menguji suatu pengetahuan itu. Nah, nanti secara metodenya, secara garis besar akan ada kuantitatif dan kualitatif. Oke. Ya. Nah, suatu subbagian dari epistemologi, jadi kalau misalnya kita jabarkan dari sejarah katanya gitu ya, metodologi penelitian itu adalah science of knowing gitu ya, ilmu untuk mengetahui. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, penelitian itu kan research ya. Itu adalah mengulang kembali gitu ya. Search, mencari. Jadi, kembali mencari. Istilahnya namanya research itu ya selalu mengulang kembali. Pengetahuan itu selalu harus dibuktikan. Masih up to date enggak sampai sekarang? Gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman itu misalnya sudah dapat, misalnya Pavlov aja lah, teorinya Pavlov. Itu sampai sekarang itu masih terbukti enggak sih? Gitu loh. Nah, kalian diberikan kesempatan dengan belajar di strata 1 gitu ya, kesarjanaan, untuk buktikan sekali lagi teori yang kamu dapat dalam 3 tahun tadi sebelumnya nanti ya, pada waktu nanti kalian sudah sampai di semester 7 itu, benar nggak sih? Atau hanya sebatas teori yang diajarin sama dosen-dosen gitu? Masih akurat nggak? Nah, itu monggo, silakan buktikan gitu loh. Itu maksud kesempatan bikin skripsi tadi. Oke. Nah, lanjut. Oke, tujuan dari penelitian ilmiah. Ini menurut tokoh Sutrisno Hadi. Yang pertama adalah eksplorasi, penjajakan, ya, untuk menemukan sesuatu yang baru. Atau kemudian untuk mengembangkan, ya. Ada 3, eksplorasi, developmental, atau verifikasi. Verifikasi itu membuktikan kembali, gitu ya. Nah, nanti ini semua itu nanti bisa didapatkan dengan cara deskriptif atau inferensial. Nah, ini berhubung teman-teman ini jadi satu ngambil mata kuliah PMP ini kan bersamaan dengan statistik 1 ya. Nah, nanti dalam statistik 1 kalian juga mengenal istilah ini, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu sifatnya hanya menggambarkan. Ya, menggambarkan, namanya deskriptif, jadi hanya menggambarkan. Hanya menjabarkan saja. Tapi kalau inferensial itu untuk menguji. Menguji ada tidaknya hubungan, menguji ada tidaknya perbedaan, menguji ada tidaknya pengaruh. Gitu. Nah, ini metode yang untuk mendapatkan tadi eksplorasi, tujuannya eksplorasi, developmental atau verifikasi. Ada toko yang lain, baby gitu ya, sama eksplorasi. Tujuannya untuk memuaskan ya, lebih pada keingintahuan peneliti gitu ya, mendapatkan pengertian yang lebih baik, menguji kelayakan hasil penelitian ya, mengembangkan metode, mencari metode baru, misalnya itulah kenapa kalau belajar itu
Nanti teman-teman akan belajar ya di pedagogi dari ada metode stepping stone, ada Maria Montessori, itu semuanya awalnya itu ya para peneliti ini mengembangkan metode belajar yang lebih baik. Itu yang seperti apa sih gitu loh. Nah, itu bisa disebut sebagai tujuan penelitian yang eksplorasi. Oke. Yang kedua, deskripsi. Jadi menggambarkan. Nah, karena ini menggambarkan, itu akan tergantung pada kualitas penggambarannya. Bagaimana? Itu penggambarannya bisa digeneralisasikan nggak? Tapi pada intinya yang namanya penelitian deskriptif itu tidak untuk digeneralisasikan sebenarnya, ya. Pada intinya itu. Nanti teman-teman akan paham nanti. Nah, eksplanasi itu pengujian terhadap hipotesis. Oke, itu yang tadi saya bilang termasuk yang inferensial. Jadi ada hubungan atau tidak, ada perbedaan atau tidak. Oke, itu untuk tujuan. Ada yang mau ditanyakan? Masih cukup jelas? Masih ya? Oke. Terus proses berpikir ilmiah. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman sudah pada tahu, pernah mengenal istilah ini, deduktif ya. Ya, ini yang namanya proses berpikir ilmiah itu sebenarnya ada dua macam gitu ya, adalah deduktif dan lawannya apa? Induktif ya. Oke. Deduktif itu adalah yang berpikir dari umum ke khusus ya. Skripsi nanti kebanyakan akan ditulis dengan cara ini, deduktif. Jadi kamu harus memaparkan dulu sesuatu yang umum, baru kemudian mengerucut pada yang spesifik kasus yang ingin kamu angkat, topik yang kamu akan angkat. Gitu. Oke, ini biasanya digambarkan dengan silogisme gitu ya. Mungkin masih ingat dulu pelajaran bahasa Indonesia ya harusnya ya. Silogisme nanti saya nggak tahu, harusnya ada juga ya di kuliah ini ya, entah filsafat manusia atau apa gitu ya, filsafat logika. Ada nggak ya, Sam? Filsafat logika, Pak. Filsafat logika ya? Oke, Iya, ada. Diajarin di silogisme. Oke, sip. Premis mayor, premis minor, konklusinya. Oke, itu deduktif. Terus induktif, kebalikannya tadi, khusus umum. Ya, ini contohnya aja. Kalau ayah adik seniman, ibu, adik, kakak, bahkan adik adalah seniman, ini khusus-khusus lah kita baru berani menyimpulkan adalah keluarga adik adalah seniman. Kalau ini oke. Itu sekali lagi harusnya ada sudah diajarin di silogisme gitu ya. Oke. Nah, itu yang secara umum. Nah, secara khusus penelitian ada seorang tokoh yang menamakan yang bernama John Dewey. Sorry ya guys, sebentar. Ya, itu yang paling kecil ya, entah biasanya bikin ulah. Oke, ada John Dewey ya. Garis-garis besar berpikir ilmiah dari segi pandang penelitian. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan penelitian gitu ya, itu harus kita membuat yang namanya the felt need dulu, ya. The felt need, kebutuhan untuk meneliti, ya. Itu emang kebutuhan untuk meneliti gitu ya. Kenapa kamu memilih topik ini? Apa menariknya topik ini? Seberapa penting topik ini diteliti? Ya, itu adalah the felt need. Ya. Nah, di sini kamu bisa menggambarkan fenomenanya. Ini kalau misalnya dalam membuat skripsi, yaitu kamu harus bisa menunjukkan ini, dampak-dampaknya apa. Prokrastinasi misalnya, contoh prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Kenapa kok prokrastinasi ini penting? Apa dampaknya dari prokrastinasi? Nah, kamu harus menunjukkan, memaparkan fakta-faktanya. Akibat-akibat dari prokrastinasi. Itu the felt need. Ya. Terus, berikutnya, the problem. Dirumuskan, diperjelas. Jadi prokrastinasi seperti apa yang dimaksud, yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dirumuskan lebih jelas. Ada kaitannya mungkin nanti dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain misalnya, atau konsep-konsep yang lain misalnya. Itu.
supaya masalahnya lebih jelas gitu ya. Terus kemudian ada hipotesis. Menyusun hipotesis. Dugaan sementara yang mau diajukan itu apa? Dari pemaparan the felt need, the problem, nah hipotesisnya seperti apa? Nah, berikutnya, hipotesis sudah dibuat. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengumpulkan data-data ini sebagai bukti. Gitu. Dikumpulkan data-datanya. Setelah data-data dikumpulkan, diolah, lakukan yang namanya concluding belief. Dibuat kesimpulannya. Pembahasannya seperti apa, disimpulkan. Nah, John Dewey hanya menyebutkan sampai 5 ini, tapi kemudian ada tokoh yang lain menambahkan Kelly ini ya, general value of conclusion. Nah, kalau sudah dibikin kesimpulan, terus apa yang bisa disarankan? Gitu loh. Apa yang bisa ditarik? Gitu. Itu tambahan dari Kelly, gitu ya, general value of conclusion. Nah, kalau dari the way of thinking menurut John Dewey sama Kelly ini di ibaratnya bikin skripsi, nanti gambarnya kayak begini. Nah, ini kalau Rara sama Samantha mestinya familiar dengan proses ini, gitu ya, gambarnya, diagramnya. The felt need nanti akan masuk dalam latar belakang masalah, itu bab 1. The problem masuk dalam batasan masalah sampai manfaat penelitian, masih bab 1. Hipotesis nanti akan baru pindah ke bab 2, landasan teori, diakhiri dengan hipotesis. Nah, collection of data as evidence ini akan dibagi dua bab. Bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu adalah rencananya. Rencana bagaimana kamu melakukan pengambilan data. Dari menentukan definisi operasionalnya, identifikasi ya, atau dan desain gitu ya, terus kemudian populasinya, teknik samplingnya kayak apa, metode yang dipakai seperti apa, alat ukurnya, gimana menentukan reliabilitas dan validitasnya, cara analisis datanya seperti apa. Nah, setelah direncanakan, dilakukan pengambilan data, diceritakan di bab 4 hasilnya. Oke, ini bab 4, dari orientasi kancah sampai hasil penelitian. Nah, concluding belief ini nanti masuk ke bab 5, ada isinya pembahasan dan kesimpulan. Nah, terakhir yang tadi, general value of conclusion, ini syarat. Oke. Satu bagian penting, kecil ya, cuman kecil saran, tapi itu penting. Ya, apa yang bisa kamu sarankan dari hasil penelitianmu? Berarti bicara tentang kegunaan. Gitu ya. Oke, itu proses dari berpikir ilmiah. Berikutnya, peran riset dalam psikologi. Ini pembahasan terakhir. Nah, perannya riset sendiri dalam psikologi apa? Nah, psikologi sendiri teman-teman itu pada awalnya termasuk ilmu yang diragukan. Ya, pada awalnya dulu itu termasuk yang diragukan. Aduh, ngapain sih belajar psikologi gitu ya? Dulu aja awal-awal di Eropa itu pertama kali muncul ini aja masih banyak istilahnya pertentangan gitu ya. Terus bahkan beberapa tahun yang lalu malah ngapain sih kamu kalau kuliah milih psikologi, buat apa sih? Gitu. Apalagi naik cowok, kamu yakin kamu masuk psikologi gitu ya. Karena psikologi kan biasanya untuk cewek gitu. Nah, ya meskipun kenyataannya yang cewek juga lebih banyak gitu ya, tapi kok saya yakin itu karena populasi gitu ya, populasinya perempuan lebih banyak daripada yang cowok ya. Oke, tapi itu bisa jadi ada hal-hal yang lain. Oke, nah dari situ ya, karena ada beberapa istilahnya masih meragukan apa ya, akhirnya muncul enggak, psikologi itu juga termasuk ilmu ya. Kalau masih ingat dulu tokoh bapak psikologi siapa namanya? Wilhelm Yo, Wundt. PU Sapi. Sip, thank you. Wah, pilihnya cepat banget. William Wundt, betul. Kenapa dia disebut sebagai bapak psikologi? Apa alasannya? Nah, yang penting itu alasannya. Apa, Esra? Mau nyoba jawab kayaknya. Mendirikan lab psikologi pertama. Betul. Karena dia mendirikan lab psikologi yang pertama. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan di laboratorium. Itu masalahnya di situ gitu ya.
Nah, saya kemudian William Wundt itu yang akhirnya menjadi dilantik menjadi bapak psikologi karena membawa ilmu psikologi dalam lab, dibuktikan, itu bisa dibuktikan gitu loh. Dalam situasi yang terkontrol, itu akan terjadi hal yang semacam ini, perilakunya akan seperti ini, nah itu dibuktikan. Nah, jadi awal-awal yang malah berkembang itu adalah yang namanya aliran psikologi eksperimen, ya. Cuman di saat ini di WM sudah tidak ada. Dulu awal-awal saya kuliah itu ada bidang minat psikologi umum dan eksperimen. Sekarang tidak ada. Tapi kalau di jurusan yang lain, universitas yang lain masih ada. Contohnya di Unpad itu ada umum dan eksperimen. Oke, nah di situ mereka para psikolog eksperimen gitu ya, yang menekuni bidang minat eksperimen itu malah akan lebih banyak untuk melakukan misalnya penelitian-penelitian untuk menemukan ya, mempelajari tentang proses belajar, motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi, bagaimana pengelolaan emosi. Ini malah topik-topik dulu tuh dipelajari oleh para bidang minatnya eksperimen. Ya, emosi, sensasi, persepsi, fisiologi, kognisi. Nah, itu untuk mengembangkan dari ilmu psikologi itu sendiri. Gitu. Sehingga muncul sekarang teori-teori motivasi itu kan udah banyak. Ya, awalnya adalah dari eksperimen ini sebenarnya. Terus kemudian akhirnya muncul berkembang kalau di psikologi pendidikan bagaimana? Ya, mengadaptasi dari apa yang dihasilkan oleh eksperimen ya, proses belajar ya untuk meningkatkan sistem pendidikan. Nah, gimana caranya menemukan proses belajar yang baik, metode mana yang paling tepat, gitu. Bagaimana yang membuat anak itu lebih cepat gampang masuk, gitu ya. Oke. Terus kemudian psikologi perkembangan, perkembangan individu itu seperti apa. Jadi mulai dipelajari dari tahap anak-anak, remaja, dewasa, manula, lansia, gitu. Nah, itu apa yang bisa mempengaruhi istilahnya kalau sekarang topik yang paling akhir well-being mereka gitu ya, psikologi positif. Oke, terus dalam psikologi industri organisasi, perilaku di tempat kerja, gimana sih meningkatkan motivasi para karyawan ini? Nah, itulah kenapa salah satu istilahnya ada token ekonomi gitu ya, akhirnya kepake. Skinner, teori-teorinya Skinner itu diterapkan di dunia kerja. Sistem bonus. Nah, supaya meningkatkan motivasi karyawan, supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, itu dipelajari di industri organisasi. Oke, kalau psikologi psikometri sendiri, ini sebenarnya ada cukup erat dengan eksperimen. Sebenarnya kalau psikometri berarti nanti lebih mengembangkan tentang alat-alat ukur. Namanya aja psikometri. Ya, dari psikologinya ada metri. Metri itu pengukuran. Oke. Itu materi terakhir pada hari ini ya. Ini sedikit ada istilahnya apa nih, quote gitu ya, quotation. To know that you do not know is the best ya, mengetahui bahwa kamu tidak tahu itu adalah yang terbaik. Nah, to pretend to know when you do not know is a disease. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi hati-hati terhadap istilahnya malah sekarang itu hoax tadi. Jangan sampai kemudian karena kamu salah nangkep, gara-gara salah informasi, gara-gara hoax gitu ya, terus kamu yakini kebenarannya. Nah, itu penyakit teman-teman. Makanya itu harus dibuktikan itu benar atau tidak. Ini quotation dari Lao Tzu gitu ya. Oke. Yap, itu final. See you next week. Nah, tapi sebelum berakhir, ini sudah melewati batas waktunya belum? Kita kuliah harusnya 18.5 ya. Jam 6 lebih 5 kan? Oh, lebih lewat sedikit lah berarti. Nggak apa-apa ya, Sam. Oke. Ini. Tadi kan sempat saya singgung tentang pengetahuan yang non-ilmiah dan non-ilmiah kan. Nah, bahkan tadi akal sehat pun itu bisa menimbulkan masalah. Sehingga kemudian kenapa dia disebut sebagai non-ilmiah. Nah, sebagai tugas teman-teman, silakan nanti kerjakan dalam kelompok ya. Karena ini 41 tadi saya bilang pesertanya adalah 41 kan ya. Nanti
kelompok isinya 5-6 orang lah gitu ya. Berarti kalau 41 ada 7 kelompok isinya 5, 1 kelompok isinya 6. Nanti monggo dikoordinir oleh Samantha di grup WA, silakan bikin sendiri kelompoknya teman-teman, saya nggak perlu menentukan. Nah, tugasnya apa? Ini hanya tugas pendahuluan. Silakan mencari tentang kesalahan dalam melakukan telaah. Ya, kesalahan dalam melakukan inquiry ini. Jadi ini masih istilahnya kemampuan manusia itu terbatas gitu ya. Jadi sehingga kemudian kadang bisa melakukan yang namanya kesalahan dalam melakukan telaah tadi, human inquiry. Nah itu tolong dicari. Itu plus sebenarnya ini sifatnya plus ya. Ada juga yang disebut sebagai fallacy. Pernah dengar belum? Fallacy. Rasanya di Vlog harusnya dapat kayak gitu. Nah itu. Silakan cari konsep-konsepnya. Fallacy itu kan banyak ya. Fallacy tadi yang kesalahan dalam melakukan telaah itu silakan kalian bikin paper gitu aja ya. Ketentuannya itu kumpulkan dalam kertas A4 ya, formatnya A4, spasinya 1,15 ya. Jadi yang multiple tapi tidak sampai 1,5 tapi 1,15 aja supaya spasinya tidak panjang-panjang. Marginnya 3,3,3 ya, atas bawah kanan kiri 3. Harus kalian sertakan juga daftar pusaka, kalian dapat itu dari mana gitu ya. Terus nanti dikumpulkan dalam bentuk Word, nanti saya akan buat slotnya di Bella. Supaya kalian kumpulkan di Bella. Saya rasa minggu depan cukup lah. Nah, tugasnya adalah ya selain mencari tadi kan beberapa istilah-istilah ya, beberapa konsep apa saja sih kesalahan dalam melakukan telaah itu, terus fallacy tadi apa saja. Silakan kalian mendefinisikan dari konsep-konsepnya, kan ada banyak. Itu kan argumentum ad hominem itu apa gitu ya. Jelaskan itu apa, terus kemudian berilah contoh masing-masing. Ya. Masing-masing itu kamu kasih contoh. Nah, jadi dari masing-masing konsepnya itu kamu jelaskan, kamu berikan contoh yang aplikatif sehari-hari ya. Nah, ditambahin ada plusnya. Cara ngatasinnya piye? Supaya kamu tidak melakukan kesalahan dalam telaah tersebut. Gimana kamu melakukan, istilahnya mencegah hal tersebut? Itu tugasnya. Oke? Jelas teman-teman? Pada diam semua, sekarang langsung senyap. Senyap dari tadi sih sebenarnya. Enggak apa-apa. Maaf Pak, minimal katanya berapa? Minimal kata? No. Nggak usah ya. Nggak usah. Nggak usah. Ini bukan abstrak. Bukan abstraksi yang dibatasi. Sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya. Kamu kan bikin contoh, ya toh? Itu contoh kehidupan sehari-hari seperti apa atau Pak Diki izin tanya, untuk nama Yuk, filenya Saras. apa ya Pak ya? Nama filenya nanti, aduh, belum tak pikirin. Ini gampang nanti pokoknya tugas PMP 1 itu aja udah selesai lah. Nanti tinggal dikasih nama kelompoknya, wes ya. Kasih nama kelompok. Nah, ini saya masih belajar ya teman-teman pakai Bella. Nanti kalau bisa, saya usahakan satu kelompok sih cuman perlu submit 1 lah. Tapi kalau saya menemukan caranya ya, tapi kalau enggak menemukan, berarti meskipun itu tugas kelompok, nanti masing-masing tetap harus men-submit. Ya, gitu. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, Esra mau tanya apa? Enggak, udah lumayan jelas. Oke. Ya, syukur kalau udah jelas. Ya.
Ya, sementara itu dulu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Oh, puji Tuhan ini sudah nambah jadi 40, berarti ada hanya 2 orang yang belum hadir. Nanti coba ya tolong dikasih tahu. Tapi untungnya ini kan juga udah direkam oleh Samantha, nanti bisa di-share. Nanti yang nggak hadir harusnya bisa belajar juga. Oke, kalau begitu rekamannya bisa dimatikan dulu, San. Oke, thank you. Saya mau ambil gambar dulu, boleh? Tolong yang bisa on cam. Ya, oke, tak siap no tempat untuk nge-paste. Oke, ya sudah siap. Oke, ini layar saya yang pertama. Ya, nggak perlu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya harus paste dulu ini. Oke, ini layar yang kedua, karena ada 2 layar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Yap, pada intinya kuliah pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya menunggu tadi ya. Kita telat sekitar 20 menitan. Oke, terus nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung tanya di grup saja ya, di grup WA. Nah, karena di Bella, kok saya masih merasa yang diskusi kok tidak terlalu efektif kadang. Cuma nanti mungkin saya suatu saat akan mencoba menggunakan itu. Oke, tadi kayak Dito ya, awal-awal tidak ada ya, atau sudah ada dari tadi? Dari tadi ya, berarti saya yang salah lihat. Oke. Yaudah, kalau begitu terima kasih teman-teman. Sorry, sebelumnya, karena tadi kita buka dengan doa gitu ya, nanti saya diselentik sama suster nanti. Suster minta tolong ditunjuk suster, siapa yang akan mimpin doa penutup. Dito. Oke, langsung. Silakan Dito. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Oke, terima kasih Dito, terima kasih teman-teman yang lain atas kehadirannya di Zoom kelas virtual pada sore hari ini sampai malam. Oke, terima kasih. Boleh, thank you. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.